keinginan orang tua saya untuk menjadikan saya itu sebagai dai gitu. Nah, cuma ada satu nasihat dari beliau, dari ayah saya yang masih saya ingat sebagai referensi utama saya, kenapa saya harus mengambil jalur ini gitu. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ayah saya itu pernah bilang kayak gini sama saya. Saya tuh kalau di rumah itu dipanggil Syekh. Nah, itu mungkin saya kalau di rumah kayak gitu. Jadi itu dari awal udah tahu lah bahwa memang saya diproyeksikan untuk itu gitu. Saya dibilang, Syekh, Abi itu sudah mewakafkan kamu buat umat. Nah, itu bahasa beliau. Sudah mewakafkan kamu itu buat umat. Jadi, kalau umat itu manggil, dan Abi itu manggil, dahulukan umat, dan Abi nomor 2. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK semuanya. Kembali lagi dalam program wawancara khusus bersama saya Nuriyatul Hikmah. Kali ini kami sudah kedatangan tamu, yakni Ustadz Izzuddin Al-Qassam Bahalwan. Beliau merupakan Komisi Fatwa MUI dan juga saat ini memangku jabatan juga sebagai Ketua Pemuda Al-Irsyad dan Senior Lecturer dari Imanpet. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya puasa di Ramadan kali ini? Alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah, seneng banget lah. Alhamdulillah ketemu Ramadan lagi. Oke, Ustadz, kalau kita baca profil Ustadz ini masih muda, 30 tahun, tapi sudah menjadi Komisi Fatwa MUI. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya itu seperti apa sih Ustadz bisa menjadi Komisi Fatwa MUI? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu bermula di tahun 2020 berarti, 2020. Saat itu saya sebenarnya masih mahasiswa saat itu. Saya masih mahasiswa di semester 7 di salah satu kampus yang ada di Jakarta. Nah, waktu itu ada guru saya sebetulnya ya, Profesor Dr. Faisal Nasr bin Madi. Beliau ini guru sekaligus juga seperti orang tua saya di Jakarta ya. Karena orang tua saya di kampung di Brebes. Nah, ini guru dan orang tua saya. Kebetulan beliau itu langsung mention saya, bilang sama saya karena saya sering ngobrol dengan beliau. Beliau bilang sama saya gitu, kamu kayaknya harus bisa ngembangkan ilmunya lah ya, atau bisa belajar lebih luas lagi. Ada beliau bilang, udah gini aja, saya minta kamu itu coba berkontribusi di Komisi Fatwa MUI Pusat di situ. Saya bilang waktu itu, Ustadz jangan bercanda lah gitu kan. Ini saya masih umur 25 tahun sudah langsung diminta untuk di Komisi Fatwa. Tapi kata beliau, ada satu nasihat beliau yang bagi saya itu berkesan sekali. Kata beliau, saya nggak mau kamu itu berfatwa di sana. Saya ingin kamu itu belajar, karena itu madrasah yang tidak semua orang bisa dapatkan. Banyak orang belajar di luar negeri, belajar di mana, tapi untuk berada di posisi itu nggak semua orang. Dan apalagi kamu masih muda, kamu masih lebih bisa mengembangkan dan belajar dari kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di sana. Tapi awalnya saya anggap itu cuma bercanda saja gitu. Dan ternyata pada saat pengumumannya itu keluar di anggota ya, ketua dan lain sebagainya, ternyata ada nama saya di sana. Waduh, saya merasa minder gitu karena ketemu bersama ustadz-ustadz yang senior, tapi alhamdulillah mereka juga terbuka, para ustadz-ustadz yang ada di Komisi Fatwa juga terbuka, justru membimbing mereka yang muda-muda, dan alhamdulillah semua yang muda itu juga bisa beradaptasi lebih dan lebih cepat, alhamdulillah. Berarti ustadz ini termuda ya di MUI? Sepertinya gitu, sepertinya itu termuda, sepertinya. Ada alasan khusus gak tadi dari kiainya Ustadz gitu memilih Ustadz? Apakah memang karena Ustadz di kampus mana kalau boleh tahu di Jakarta? Kalau di Jakarta di Lipia Jakarta. Nah, di Lipia itu kan memang kental sekali dengan agama Islam gitu. Betul. Ya, karena pembelajarannya dan lain sebagainya. Ada kenapa nih Ustadz yang dipilih? Apakah mungkin Ustadz itu siswa berprestasi atau gimana nih? Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi Lipia ini kan memang kampus yang jurusan spesifiknya itu kan memang ke syariah ya, dan tentang hukum Islam di sana. Dan Komisi Fatwa itu memang membahas tentang hukum Islam. Jadi sebetulnya linear dari latar belakang saya dengan tanggung jawab yang diberikan di Komisi Fatwa di sana. Dan kebetulan karena beliau dekat dengan saya sih ya, beliau dekat dengan saya dan beliau juga mungkin melihat potensi saya gitu, dan ya dari latar belakang juga karena interaksi, dan sebelum itu juga sempat diminta oleh beberapa lembaga atau beberapa kajian untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih. Nah, mungkin pada saat itu beliau minta ya agar saya bisa berkiprah di situ, dan saya pikir juga anak-anak muda ini kan memang kadang-kadang harus dicemplungin gitu kan ya. Kalau disuruh persiapan tuh biasanya mereka nggak mau, tapi kalau udah dicemplungin udah langsung menerima saja di situ. Nah, mungkin karena latar belakang itu saja sih ya, karena dari perkuliahan juga dari ya, semangat atau beberapa
aktivitas-aktivitas lain gitu. Terus ngambil apa sih di Lipia itu? Ngambil jurusannya kalau di Indonesia sebenarnya jurusan hukum, tapi kalau kita nyebutnya jurusan syariah, ya syariat hukum Islam di sana yang sifatnya lebih luas gitu. Dan syariah itu kan kalau di Indonesia lebih ke ekonomi syariah kan, enggak. Kalau kita nggak seperti itu, tapi juga pembahasan yang lebih luas dari mulai bab pertama tentang toharoh sampai tentang hukum pidana semuanya kita pelajari di sana, ada hukum syariah. Selama menempuh pendidikan di Lipia itu mungkin ada semacam pertukaran pelajar kah atau kayak gimana yang mungkin dirasakan atau gimana? Di Lipia itu kalau program pertukaran pelajar sebenarnya tidak ada gitu kan ya. Cuma memang banyak dari teman-teman yang di Lipia itu sebagai batu loncatan. Mereka itu daftar juga di universitas yang ada di Madinah. Nah, sebagai cadangan atau sebagai kan kalau di Madinah itu kan harus nunggu terlebih dahulu, tunggu 1 tahun terlebih dahulu baru bisa berangkat. Nah, biasanya mereka akan mengisi waktunya itu di Lipia. Untuk memperkuat bahasa Arabnya, baru ketika masuk di Madinah mereka udah langsung bisa kuliah karena biasanya ada beberapa teman-teman itu yang ke Madinah tapi nggak langsung kuliah, tapi ngambil persiapan bahasa dulu. Tapi mereka yang sudah belajar di Lipia dan ternyata diterima di Madinah, ke sana tuh tinggal kuliah saja selama 4 tahun gitu. Kalau Ustaz sendiri mungkin ada pernah ke sana gitu dari beasiswa atau kayak gimana gitu? Oh, di mana? Dari Indonesia gitu. Oh, dari Indonesia. Ya kalau di Indonesia di Lipia itu kan semuanya kan berbeasiswa. Kalau ke luar negeri pernah waktu di tahun 2020, 4 tahun kemarin itu alhamdulillah kemarin dapat beasiswa dari Kementerian Agama. Beasiswa untuk pelatihan fatwa. Ya, pelatihan fatwa di Mesir, di Lembaga Fatwa Mesir. Jadi saat itu ya dibuka beasiswa untuk yang non degree ya, untuk selama 1 bulan, selama 1 bulan belajar tentang bagaimana fatwa yang ada di Lembaga Fatwa Mesir, dan itu menjadi portofolio sekaligus juga referensi bagi saya juga gitu kan. Waktu saya belajar di Mesir, tahu bagaimana para mufti yang ada di Mesir itu menjawab persoalan-persoalan masyarakat Mesir dan metodologi fatwa itu seperti apa. Jadi ketika pulang di Indonesia ya jadi nambah bekal juga ketika di MUI gitu. Tapi alasan utama Ustadz pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pendakwah gitu, itu sebetulnya apa sih? Apakah memang dari dulu orang tua itu memang mengajarkan untuk, oh ya nanti kalau besar jadi pendakwah atau bagaimana gitu? Baik, saya boleh cerita agak panjang dikit ya, boleh ya? Gitu ya. Jadi sebetulnya orang tua saya itu nggak punya background pendidikan Islam itu nggak ada. Ya ikut-ikut kajian juga. Ya, beliau terutama ayah saya itu kan setelah lulus SMA, beliau nggak melanjutkan kuliah gitu, tapi beliau itu ke Jakarta, lalu bekerja di Jakarta, ya ikut kajian-kajian yang ada di Jakarta. Nah, dari situ ya mungkin backgroundnya mungkin dari situ saja, ya belajar di kajian-kajian tersebut. Lalu ketemu dengan ibu saya, menikah, ya punya anak saya, dan memang orang tua saya memang memproyeksikan anaknya itu untuk menjadi dai di situ. Makanya kenapa sedari kecil tuh saya dikasih tahu lah tentang tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan kita ya, Muslim yang ada di Indonesia di situ. Yang akhirnya membuat saya jadi tertarik gitu dengan belajar Islam. Nah, jadi semenjak TK itu kalau ditanya mau ke pesantren atau enggak, mau gitu. Nah, di sana. Jadi akhirnya ya setelah lulus SD, waktu itu ke pesantren di Jawa Timur. Selesai pendidikan pesantren baru saya ke Lipia tadi gitu ya. Saya ke Lipia tadi. Nah, jadi memang ada keinginan orang tua saya untuk menjadikan saya itu sebagai dai gitu. Nah, cuma ada satu nasihat dari beliau, dari ayah saya yang masih saya ingat sebagai referensi utama saya kenapa saya harus mengambil jalur ini gitu. Sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ayah saya itu pernah bilang kayak gini sama saya. Saya itu kalau di rumah itu dipanggil Syekh. Itu mungkin saya kalau di rumah kayak gitu. Jadi itu dari awal udah tahu lah bahwa memang saya diproyeksikan untuk itu gitu. Saya dibilang, Syekh, Abi itu sudah mewakafkan kamu buat umat. Nah, itu bahasa beliau. Sudah mewakafkan kamu itu buat umat. Jadi kalau umat itu manggil dan Abi itu manggil, dahulukan umat dan Abi nomor 2 nggak apa-apa. Di situ. Nah, di situ. Saya tahu bahwa orang tua itu berat ngucapin kayak gitu. Karena kan namanya orang tua pasti pingin ketemu sama anaknya terus gitu kan. Tapi beliau sampai bilang seperti itu. Kalau umat udah manggil, udah umat dahulu ya, Abi sama Umi nomor 2 karena Abi udah mewakafkan kamu buat umat. Nah, itu yang saya pegang betul ya, bagaimana nasihat beliau sehingga
ya perjuangan ini harus dijalankan dan jalur dakwah ini harus dijalankan dengan itu semua. Toh orang tua saya yang paling dekat dengan saya dan yang paling layak untuk mengatakan kamu itu adalah milikku gitu. Itu rela untuk mengatakan seperti itu gitu. Jadi ya itu yang menjadi motivasi terbesar saya sih. Tapi memang Ustadz ini anak pertama atau bagaimana? Saya sebetulnya itu anak kedua, tapi kakak saya meninggal waktu masih kecil ya waktu masih kecil sudah meninggal, dan setelah itu setahun selanjutnya saya lahir dan ya dianggapnya sebagai kakak pertama sekarang gitu kan ya, sekalipun secara hierarki mungkin ya itu mungkin saya anak kedua gitu. Tapi punya adik atau hanya gimana? Atau ada 3 adik saya. Oh, 3. Jadi saya itu 4 bersaudara ya. 4 bersaudara, saya, adik saya laki-laki sama dua perempuan. Dan semuanya sama menempuh jalur pendakwah juga? Enggak. Ini hanya Ustadz aja. Ada cerita menarik ya sebetulnya. Ada cerita menarik. Jadi sebetulnya memang orang tua saya itu ingin memproyeksikan seluruh anaknya itu untuk berfokus di bidang Islam. Ya, untuk fokus di Islam. Tapi ternyata saat itu ya karena faktor ekonomi. Ya karena faktor ekonomi, orang tua saya jualan kue di pasar gitu ya. Orang tua saya jualan kue di pasar dan cuma bisa mempesantrenkan anaknya itu cuma saya. Jadi waktu anak kedua itu setelah lulus SD mau di pesantren kan nggak bisa ya karena terkendala ekonomi. Apalagi ya waktu itu biaya pesantren agak lumayan di sana. Oh ya sudahlah kalau itu anak ketiga saja yang perempuan itu. Yang perempuan juga sama seperti itu, kondisinya sama. Dan anak terakhir pun juga sama seperti itu. Jadi akhirnya ya kendala-kendala tersebut yang akhirnya menjadikan dia cuma saya yang bisa berfokus di dunia dakwah. Tapi itu tentu tidak menghalangi dan alhamdulillahnya ya anak-anaknya orang tua saya itu pada kuliah di situ. Dan ya sekali lagi gitu. Orang tua saya itu bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi terkadang orang yang tidak berpendidikan tinggi itu ucapan itu penuh dengan hikmah gitu. Ada satu ucapan dari ibu saya yang waktu itu saya hampir nangis. Ibu saya kan jualan kue di pasar gitu, ya di Brebes di kampung gitu. Waktu itu ada satu teman ibu saya, dia penjual juga, pernah nanya sama ibu saya, hebat ya Kak Iliyah gitu. Ibu saya namanya Iliyah. Hebat ya Kak Iliyah, anaknya semuanya kuliah padahal cuma jualan kue di pasar gitu kan ya. Ada ucapan beliau itu luar biasa bagi saya. Beliau bilang kayak gini, enggak, saya nggak kuliahkan anak saya. Yang kuliahkan anak saya itu Allah. Gitu. Allah yang mengkuliahkan anak saya. Saya nggak bisa karena ya secara matematis nggak mungkin gitu ya. Secara matematis nggak mungkin. Alhamdulillahnya ya semuanya dapat beasiswa gitu lah, melalui jalur beasiswa. Ya Allah yang bisa menguliahkan semua itu, bukan orang tuanya gitu. Dan itu ya waktu itu menangis saya waktu dengar cerita itu. Ya Allah, luar biasa sekali ya ibu saya bisa ngomong seperti ini, dalam banget lah, deep banget. Berarti Kalipia itu beasiswa Ustaz? Beasiswa, alhamdulillah. Jadi kampus hampir bisa dibilang kampus Saudi yang memiliki program studi Islam itu semuanya berbeasiswa, mau di Libya, mau di Madinah, atau di kampus-kampus manapun. Itu berarti masuknya lewat jalur tes gitu ya Ustaz? Ya, lewat jalur tes, betul, alhamdulillah. Berarti sekarang sedang menempuh pendidikan kuliah gitu ya, di kampus mana? Sekarang di Depok, di Universitas Islam Internasional Indonesia. Oke, di Islamic Studies. Sudah di semester berapa? Baru semester 2. Baru semester 2 ini. Oke, kita baru semester 2. Iya, alhamdulillah masih di awal-awal. Nah, tapi sepanjang menjadi seorang dai gitu, ada nggak sih tantangan yang dihadapi atau kesulitan mungkin yang dihadapi oleh Ustadz itu sendiri? Gini, jadi kalau tantangan pasti ada ya. Kalau tantangan pasti ada. Terutama ini karena mungkin faktor umur juga ya, faktor muda juga gitu kan. Faktor umur juga. Adaptasinya itu agak lumayan naik turun. Jadi misalkan ketika saya di Libya, ya orang yang belajar di kampus biasa tekun di kampus itu kan pasti cenderung ingin menyampaikan apa yang pernah dia pelajari kan gitu. Nah, ketika masuk ke dunia dakwah, ternyata dunia dakwah itu berbeda dengan apa yang kita pelajari di buku, yang pelajari di kampus. Makanya saat itu saya mulai membaca bahwa pola dalam berdakwah itu bukan apa yang kita punya kita sampaikan, tapi apa yang mereka butuhkan kita penuhi. Nah gitu. Ya, jadi bukan apa yang kita punya nih. Terkadang tadi kan ada beberapa pemateri atau beberapa ustadz itu yang tadi menyampaikan semua materinya, dia baru belajar langsung disampaikan. Padahal
umat itu nggak butuh itu. Nah, jadi ini bukan tentang apa yang kita punya kita sampaikan gitu, tapi apa yang mereka butuhkan kita penuhi. Makanya kenapa dakwah itu ya base-nya itu adalah riset. Harus research terlebih dahulu, baru setelah itu kita coba kebutuhan mereka itu apa sih? Kebutuhan spiritual kah, kebutuhan mental kah, atau apa? Baru kita jawab dengan perspektif Islam seperti apa. Nah, problemnya awalnya letaknya di situ. Apalagi ketika lulus LIPIA harus dihadapkan dengan konteks urban misalkan, masyarakat Jakarta. Nah, konteks urban ini kan berbeda banget. Ya, konteks urban ini berbeda banget. Secara apa yang mereka butuhkan gitu, apa yang problem yang mereka hadapi gitu. Terkadang mereka itu punya beberapa problem. Problem pertama problem tentang keluarga, ya, tentang parenting. Yang kedua itu problem tentang mental health, belum lagi problem tentang kesehatan. Itu isu-isu yang terus berkembang di masyarakat urban, bagaimana perkotaan itu atau bagaimana mental orang-orang kantor itu seperti apa. Nah, kenapa ada kajian kantoran di situ? Nah, apakah kajian perkantoran itu bisa menjawab solusi para orang-orang yang sedang kerja di kantor? Nah, itu kalau kita nggak tahu psikologinya atau tidak mengetahui pola mereka, kita nggak bisa jawab itu. Nah, belajar dari LIPIA, terus tiba-tiba ketemu dengan konteks yang seperti itu, itu adaptasinya agak lumayan panjang tuh. Dan pernah dan ini ya agak roller coaster juga. Waktu sudah mulai berada bukan di puncak-puncaknya ya, maksudnya sudah mulai nyaman lah dakwah di masyarakat urban perkotaan gitu. Ya jaksel banget lah gitu lah misalkan gitu kan. Terus tiba-tiba ada satu kesempatan saya diberi kesempatan untuk bisa dakwah atau bermuamalah lah ya dengan masyarakat bawah. Ya, masyarakat bawah di Jakarta Utara, ada di daerah apa namanya Pademangan itu. Pademangan. Baik. Itu lumayan adaptasinya agak lumayan, sudah mulai nyaman dengan kajian di perkotaan, terus tiba-tiba harus ketemu sama masyarakat bawah gitu ya. Ketemu dengan masyarakat bawah, dan itu konteksnya berbeda sekali. Saya pernah di tempat itu ya, di daerah Pademangan itu, yaitu dekat rel. Yaitu di dekat rel. Ya, ternyata kampung itu sangat kumuh sekali ya. Kriminalitas itu tinggi sekali. Ya, saya waktu itu pernah makan mie ayam, sebelah saya tikus gitu. Sebelah saya tikus di sana. Dan waktu itu ya ada beberapa orang-orang kan konteks seperti ini kan berbeda dengan masyarakat urban yang cenderung mereka itu sudah mapan dengan kehidupan mereka. Sedangkan mereka yang ada di bawah ini berbeda. Nah, sentuhan-sentuhan untuk mereka ini pasti treatmentnya agak sedikit berbeda di situ. Nah, pola adaptasi itu sih yang terkadang membuat saya itu ya cobaannya itu ada. Nah, pas di level apa untuk mendakwai masyarakat bawah ya pernah dikejar preman lah, pernah pernah ketemu sama begal lah, ya pernah ketemu yang seperti itu. Tapi ya begitulah dinamika dalam berdakwah ketika bertemu dengan orang yang mungkin ada di level atas itu punya tantangan tersendiri, yang ada di level bawah pun juga ada tantangan tersendiri gitu. Masya Allah. Tapi impian Ustadz ke depannya tuh apa sih? Apakah akan tetap mengabdi di Indonesia seperti itu, atau berharap untuk bisa menjadi imam besar mungkin di Timur Tengah sana, atau bagaimana Ustadz? Enggak, jadi ada satu hadis Rasulullah SAW itu bahwa di setiap fase 100 tahun sekali itu kan akan ada sosok-sosok yang akan memperbaharui agama. Ya, memperbaharui agama. Dalam arti mereka yang berkontribusi untuk bagaimana agama Islam itu bisa relate sekali dengan kehidupan dan bisa menjawab tantangan itu semua. Saya cuma berharap saya merupakan bagian daripada mereka. Itu aja di situ. Karena ya ada gini, karena saya mungkin fokusnya itu di fikih ya. Saya berfokus di fikih. Terkadang fikih itu seakan-akan sifatnya itu menggurui sekali. Kamu harus gini, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Nah, itu satu sisi bagus, tapi di sisi yang lain tidak semua orang bisa menerima hal itu gitu loh. Karena berat sekali. Kan kita kan bukan hanya memikirkan tentang ini hukum halal atau haram saja, tapi tentang bagaimana orang bisa menerima atau tidak. Nah, itu harus ada perspektif dakwahnya juga untuk kita ambil. Jadi fikih bukan sekedar hukum saja. Nah, dalam konteks ini pun juga dalam proses tajdid atau dalam proses pembaharuan agama atau dalam proses bagaimana agama ini supaya bisa dikemas, ada repackaging lah ya, repackaging konten-konten dalam Islam itu agar relate. Nah, ini butuh orang-orang yang expert tentunya. Nah, ya ini proses belajar saya, ya mudah-mudahan bisa merupakan bagian dari mereka. Itu aja sih.
Oke, oke. Dan ini kan sekarang lagi bulan Ramadan, mungkin ada pesan buat masyarakat di luar sana gitu, bagaimana apa namanya menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh semoga nanti mendapatkan keberkahan dari Allah gitu. Mungkin ada pesannya, Ustaz? Ya, Ramadan itu kan madrasah ya. Ramadan itu madrasah. Ramadan itu sebagai tempat sekolah kita untuk bisa menjadikan diri kita itu sosok yang paling ideal, gitu ya, sosok yang paling ideal. Ada beberapa quotes atau beberapa meme yang terkenal itu kan ya. Betapa kita sudah capek-capek lapar, sudah capek-capek haus, pas kita minum udah hilang semuanya. Ini menunjukkan bahwa makanan yang kita makan selama ini itu ya makanan yang ya, untuk nikmat itu gampang banget di situ. Sedangkan kita di kehidupan sekarang itu kan udah FOMO banget gitu kan, ya, coba makan sana makan sini gitu, nyobain yang ini nyobain yang itu. Ya padahal kita butuhkannya cuma seteguk air udah selesai di sana. Nah, ini meningkatkan rasa syukur kita ya, meningkatkan rasa syukur kita karena ya ujian manusia di era sekarang cuma kesabaran dan bagaimana cara untuk bersabar dan bagaimana cara untuk bersyukur. Ya, syukur itu aktif dan sabar pun itu juga aktif. Ya, terkadang orang salah paham bahwasanya yang aktif itu cuma bersyukur saja, tapi sabar pun juga harus aktif di sana. Bukan sabar itu agar sekedar nerima aja, enggak seperti itu. Sabar itu penuh dengan keaktifan, maka jadikan Ramadan itu untuk meningkatkan kualitas ini dan mengubah mindset dan orientasi kita, bahwa orientasi kita itu cuma sama Allah ya, Allah lagi dan Allah terus, gitu aja. Nggak perlu kita mikirkan yang lainnya, udah pikir fokus sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang ngatur kehidupan kita dan Allah yang memberikan spirit bagi kehidupan kita. Itu aja sih. Oke, Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya Ustadz. Banyak banget insight yang bisa kita dapat, kita pelajari juga, dan semoga menjadi inspirasi untuk anak-anak muda di luar sana. Amin, ya Ustadz ya. Masya Allah. Ya, Sobat WK, itu dia tadi wawancara kami bersama dengan Ustadz Izzuddin. Dan nantikan lagi wawancara-wawancara khusus kami bersama dengan tokoh-tokoh lainnya. Sampai jumpa.